Nah, untuk obligasi ya, misalkan ya, misal di sini ada contoh nih ya. Contoh. Nah, PTA ya menerbitkan PTA menerbitkan obligasi ya dengan nilai jatuh tempo sebesar 100 juta ya. Lalu terbit 1 Januari 2022. Jatuh tempo 31 Desember 2025 ya. Kemudian bunga nominal atau bunga kontraknya misal 12%. Dan ya, ingat ya, bunga nominal itu adalah bunga yang tercantum di sertifikat obligasi. Bunga nominal ini atau bunga kontrak ini nanti yang digunakan untuk membayar bunga kepada investor. Nah, bunga yang tercantum di sertifikat obligasi itu bisa jadi sama dengan bunga pasar, lebih rendah dari bunga pasar, atau lebih tinggi daripada bunga pasar. Ya, jadi kemungkinannya ada 3. Ini misalkan bunga efektif ya, bunga efektif atau bunga pasar ya, bunga efektif di pasar surat berharga ya, di pasar surat berharga. Jadi kalau di situsnya IDX ya atau bank Bursa Efek Indonesia itu selain saham itu juga diperdagangkan juga obligasi maupun sekuritas-sekuritas lain. Ya. Nah, ini di pasar surat berharga misalkan bunga efektifnya atau bunga acuannya biasanya kalau di Indonesia menggunakan acuan itu ya suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Nah, itu misalkan di sini bunga efektifnya misalkan 10%. Nah, kita pakai yang berbeda. Nah, terkait bunga nominal dan bunga efektif ini ya, kita punya acuan nih. Kalau bunga nominal ini sama dengan bunga efektif ya, maka ya ini yang disebut diterbitkan ya, obligasi diterbitkan pada tingkat itu ya, tingkat nilai kontrak atau nilai jatuh tempo atau at face value atau at par. Nah, kalau seperti ini nanti ya present value dari obligasi ya itu sama dengan nilai jatuh tempo. Ya. Jadi nilai yang tercantum di sertifikat obligasi itu adalah nilai jatuh tempo. Artinya nanti ketika jatuh tempo perusahaan harus bayar sebesar nilai tersebut. Ya, ini kalau di soal ini misalkan 100 juta. Nah, ini yang face value. Kemudian misal bunga nominal itu lebih kecil ya daripada bunga efektif. Kalau ini ya, ini yang disebut ya obligasi diterbitkan pada tingkat harga diskon. Konsekuensinya nanti perhitungannya ya, nanti kita akan buktikan perhitungannya ya. Present value dari obligasi ya, ini akan lebih kecil ya daripada nilai jatuh tempo. Present value ini nanti perhitungan yang akan kita cari dan akan hasilnya gitu ya yang akan kita jurnal pada saat penerbitan obligasi. Nah, kemungkinan yang ketiga, bunga nominalnya lebih tinggi daripada bunga efektif. Kalau seperti ini ya, ini disebut penerbitan obligasi pada tingkat harga
premium. Bukan bensin ya ini ya. Pada tingkat harga premium. Nah, konsekuensinya nanti hasil perhitungannya present value dari obligasi itu lebih besar daripada nilai jatuh tempo. Nah, di soal yang ini tadi ya, di soal ini tadi bunga nominal 12%, bunga efektif 10%. Berarti obligasi diterbitkan pada tingkat harga apa? At premium. At premium ya. Nah, nanti perhitungan present value kita, hasil perhitungan present value kita, nilainya harus lebih tinggi daripada nilai jatuh tempo. Nilainya harus lebih tinggi daripada 100 juta. Kalau ternyata nanti ketemunya angkanya lebih rendah, berarti perhitungan kita salah. Itu ya. Kemudian ya, keterangan tambahan yang lainnya yang diperlukan ya untuk transaksi obligasi adalah kapan pembayaran bunganya. Misalkan di sini ya, bunga dibayar tiap 31 Desember. Jadi bunganya itu apakah dibayar setahun sekali, apakah setahun 2 kali, apakah setahun 3 kali, ya, apakah setahun 4 kali, atau berapa kali dalam setahun. Ya, ini penting ya nanti dalam memperhitungkan present value ya untuk menentukan jumlah periode pembayaran bunga. Nah, untuk obligasi, nah tadi kita memperhitungkan adanya itu ya present value ya, memperhitungkan adanya present value. Present value dari obligasi, nah itu nanti akan ada 2 ya, misalkan di sini ya, ini bunga dibayar tiap 31 Desember, berarti annually ya, annually bunganya dibayar tahunan ya. Ini mulainya 1 Januari 2022. Kemudian dibayar bunganya berarti pertama kali adalah 31 Desember ya 2022, berikutnya 31 Desember 2023, berikutnya 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 ya. Akan jatuh tempo di sini. Ini jatuh tempo. Nilai di tanggal jatuh tempo di sini nilainya adalah 100 juta. Ini nilai di tanggal 31 Desember 2025. Nah, ini akan kita present value-kan ke sini. Kira-kira menurut kalian hasil perhitungan present value dari 100 juta di tahun di akhir 2025 ya, ditarik ke nilai present value 1 Januari 22, nilainya lebih besar atau lebih kecil daripada 100 juta? Lebih kecil, lebih besar. Nah, Lebih lebih besar, kecil Bu. atau lebih Lebih besar, besar? Lebih besar, Bu. Yakin? Besar. Yakin? Yakin? Iya, ya tadi bilangnya at premium, Bu. Ya itu nanti akhir ya, present value akhir, present value akhir. Karena present value nanti perhitungannya itu adalah present value dari nilai jatuh tempo ditambah present value dari anuitas bunga. Karena ini ada pembayaran bunga, ya. Oke, kita asumsikan seperti ini ya. Uang saku, kalau kalian itu sih ya di asrama ya. Ini misalkan uang saku anak kosan sekarang gitu ya. Di tahun 2022 ya. Ini misalkan 1,5 juta per bulan. Nah, ini cukup untuk membiayai beli makan 3 kali sehari. Nah, nanti kalian terapkan kalau kalian sudah ngekos ya. Kemudian untuk beli pulsa, untuk fotokopi latihan dan sebagainya. Itu cukup dengan 1,5 juta. Nah, ini kita tarik ke tahun misalkan 2018. Ya, tarik 2018. Apakah untuk memperoleh barang dan jasa yang sama,
di tahun 2022, nah, itu perlu uang 1,5 juta di tahun 2018 atau lebih kecil? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil, Bu. Ya, lebih kecil dari 1,5 juta, gitu ya. Nah, jadi kalau present value, nah itu akan lebih kecil ya. Jadi nanti perhitungan di sini nanti ketemunya akan lebih kecil daripada 1,5 juta. Nanti kita buktikan. Nah, ini present value yang pertama ya. Kemudian tadi obligasinya kan ada bunga ya. Ada bunga 1, 2, 3, 4 di tanggal 31 Desember 22, di tanggal 31 Desember 23, di tanggal 31 Desember 24, dan di tanggal 31 Desember 25. Ini akan ada pembayaran di tiap akhir tahun. Nah, pembayaran bunganya ini adalah nilai pokok ya, nilai pokok utangnya tadi 100 juta dikalikan bunga nominal. Bunga nominalnya tadi berapa itu? Nah, bunga nominalnya 12% ya, bunga nominalnya 12%. Ya. Berarti di tiap akhir tahun ini ya, ini mulainya 1 Januari 2022. Nah, di sini ya, perusahaan akan membayar bunga kepada investor sebesar 12 juta. Ya, 12 juta. Ya. Jadi di akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, akhir tahun keempat, masing-masing bayar 12 juta. Nah, pembayaran ini akan kita present value-kan juga ke sini, ke tanggal 1 Januari 2022. Ya. Ya, jadi present value-nya berkali-kali gitu ya. Present value-nya berkali-kali untuk bunga. Makanya disebut annuity. Ya, makanya disebut annuity ya. Anuitas bunga. Ini untuk ini ke sini ya, present value-nya berapa? Ini yang kedua. Jadi ada 2 kali perhitungan present value. Ya. Nah, perhitungannya seperti apa? Ya, ini kita hitung ya. Menghitung present value dari obligasi. Yang pertama. Yang pertama, present value dari nilai jatuh tempo. Nah, ini kalau menggunakan formula ya. Kalau menggunakan formula nanti kita bisa hitung ya. Nah, ini bisa kita hitung ya, sama dengan nilai pokok utang ya, nilai jatuh tempo dikalikan, ini kalau menggunakan rumus ya, pakai rumus 1 plus I ya, pangkat min N. Nah, I itu apa? N itu apa ya? I itu adalah bunga efektif. Kalau nanti simbol untuk bunga nominal kita kasih simbol R ya, R kecil ya. Ini adalah bunga nominal atau bunga yang tercantum di sertifikat obligasi. Untuk perhitungan present value ya, di faktor bunganya yang di sini ya, kita akan menggunakan yang bunga efektifnya. Berarti kita gunakan yang 10% nanti, bukan yang 12% ya. Ini nanti sekaligus nanti untuk panduan untuk mencarinya di tabel ya. Jangan sampai salah ya. Penggunaannya kita gunakan yang bunga efektif. Nanti termasuk yang di tabel juga sama. Kemudian ya, N ini adalah periode pembayaran bunga. Ya, periode pembayaran bunga. Karena di sini periode pembayaran bunganya tahunan ya, berarti ya N-nya berapa? N-nya berapa untuk soal ini? 3 tahun. 3. 1, 2, 3, 4. Ini ya 4 ya.
ya kan? 1, 2, 3, 4 ya. Jatuh temponya kan 2025 ya. N-nya 4 ya. Nanti kalau misalkan pembayaran bunganya semi annually atau setahun 2 kali, berarti N-nya adalah berapa? 2. Per 2. 2 kali 4 ya. 2 itu per tahun, 4 itu kan 4 tahunnya ya. Berarti kalau pembayaran bunganya 2 kali setahun, N-nya itu 8. Kalau pembayaran bunganya quarterly atau setahun 4 kali, berarti N-nya berapa? 16. 16. Nah, gitu ya. Nah, N-nya ini berarti tergantung pembayaran bunganya ya, kapan. Kemudian, kalau di sini kebetulan karena tahunan ya, I-nya adalah 10% ya, tingkat bunga efektif. Kalau tadi semi annually atau pembayaran bunganya 2 kali setahun. Ketika N-nya 8, I-nya berapa? 20. Kalau N-nya dikali, I-nya dibagi. Ya. Kalau ini nanti misalkan semi annually ya, berarti ini 8, N-nya 8, I-nya adalah 5%. Ya. Kalau N-nya 16, kalau N-nya 16, maka I-nya berapa? 2,5. 2,5%. Nah, gitu ya, hati-hati. Ini nanti penting untuk mencari di tabel bunga. Kemarin yang Alfa tanya ini tuh ya. Ini angka apa sih gitu ya. Ini penting nanti untuk mencari di tabel bunga. Maka nanti untuk yang rumus ini ya, kita bisa menghitung ini saya sajikan rumusnya dulu ya. Walaupun nanti kalian bisa pakai tabel ya. Nilai jatuh temponya adalah 100 juta ya. Dikali 1 ditambah I-nya adalah 0,1 ya. Pangkat min 4. Ya. Nih, nanti ketemunya berapa? Nah, itu untuk yang present value yang pertama. Kemudian yang present value yang kedua ya. Present value dari anuitas bunga. Untuk materi matematika ekonomi sudah sampai anuitas belum? Belum. Nah, ini saya kenalkan lebih awal berarti ya. Karena ini pasti akan disinggung juga nanti di pelajaran matematika ekonomi ya, terkait present value ya. Nah, present value dari anuitas bunga ya, ini bisa kita hitung dari bunga yang dibayar kepada investor ya, dikalikan dengan 1 min 1 plus 1 plus I ini pangkat min N ya, pangkat min N ya, per I. Nah, guys, ini gimana caranya? Nah, gini aja ya. Nah, bunga yang dibayar kepada investor kali 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Ya. Jadi ini dihitung dulu 1 dikurangi ini, kemudian baru dibagi I. Ya. Nah, ini kalau kali lagi ya, berarti bunga yang dibayar kepada investor itu adalah 100 juta ya, kali bunga nominal ya, kali 1 min 1 plus I pangkat min N
Nah, puyeng kalau ngeliat rumusnya ya. Tapi kita nanti nggak usah pakai rumus, tenang aja. Rumus ini nanti akan dikenalkan di matematika ekonomi ya. Nah, 100 juta kali bunga nominal berarti 100 juta kali 10%. Ya, bunga nominalnya berapa? 12%. 100 juta kali 12%. Berarti nanti 12 juta ya. Kita kalikan dengan yang ini tadi ya, 1 min 1 plus I pangkat min N. Ini kalau kalian paham formulanya, nanti pas ketemu baik matematika ekonomi ya, maupun maupun manajemen keuangan, nanti insya Allah akan lebih mudah. Termasuk konsep yang ini tadi ya, kenapa perlu di present value-kan gitu ya. Nah, itu kali per I. Sebenarnya ya, kalau yang ini, yang apa? Yang anuitas bunga ini sebenarnya bisa ya pakai rumus ini boleh ya. Pakai rumus ini boleh, tapi nanti perhitungannya harus berkali-kali ya. Jadi kita harus mempresent value-kan yang 12 juta di tahun pertama ke sini, kemudian ditambah mempresent value-kan yang 12 juta tahun kedua ke tanggal 1 Januari 2022, dan ini juga di present value-kan yang pembayaran bunga ketiga, pembayaran bunga keempat juga di present value-kan. Itu bisa menggunakan rumus yang pertama, tapi harus berkali-kali. Nah, untuk menyederhanakan itu kita menggunakan rumus anuitas yang ini. Ya. Menggunakan rumus anuitas yang ini. Nah, rumus-rumus ini ya, hasil dari perhitungan rumus-rumus ini kalian bisa cari di tabel ya, di tabel bunga. Ya, bisa cari di tabel bunga. Kalau mau menghitung menggunakan kalkulator silahkan ya, dengan kalkulator saintifik ya boleh. Kalau mau menghitung dengan langsung lihat yang di tabel bunga itu boleh ya. Kalau di tabel bunga, kalian sambil buka itu ya. Kalian sambil buka buku Warren-nya. Nah, hasil perhitungan yang keriting tadi ya, ini bisa kalian peroleh di sini ya. Ini ada di appendix ya, di appendix buku ya. Untuk yang present value dari nilai jatuh tempo ya, itu ada di appendix A ya, itu tabel A3 ya. Tabel A3. Bagaimana bacanya ya? Yang ini, yang baris 5%, 5,5%, 6%, ini adalah tingkat suku bunga efektif. Ya, ini tingkat suku bunga efektif. Periode di sini adalah periode pembayaran bunga. Nah, di soal yang tadi ya, di soal yang tadi kita kan akan mempergunakan yang ini ya. Kita akan gunakan N-nya yang 4%, N-nya 4%, N-nya 4, I-nya 10%. Nah, kita akan gunakan ini ya. N4, I-nya 10. Nah, di tabel 1 ya, di tabel 1 nah, kita bisa cari ya N-nya 4. Nah, kita cari yang N-nya 4. Kemudian yang ini yang bunganya 10%. Nah, jadi ini ya, N-nya 4. N-nya 4. N-nya 4 ya. Dan I-nya 10. Berarti ini. Ya. Kita dapat faktor ya. Kita dapat faktor 0,68301. Ya. 68301. Ya, kita masukkan ke sini. Berarti perhitungan yang ini ya, perhitungan yang ini
Perhitungan yang ini berarti kita peroleh ya, itu 100 juta kali, ini dulu. 100 juta kali 0, berapa tadi? 0,6801 ya, 0,6801. Kita cek lagi. 0,68301. 0,68 ya 301 ya, sama dengan 100 juta kali 0,68301 ya, dapat segini ya. Berarti kita peroleh ya, present value yang pertama itu adalah present value yang pertama adalah 68 juta ya, 68 juta 301.000. Nah, itu adalah present value dari nilai jatuh tempo. Nah, kemudian berikutnya yang ini ya. Yang ini berarti 12 juta. Nah, kita cari di tabel anuitas bunga. Ya, di tabel anuitas bunga. Nah, kalau yang present value pertama itu adalah tabel present value dari $1 gitu ya. Present value of $1 gitu istilahnya. Nah, kalau yang present value yang kedua itu namanya present value dari ordinary annuity. Ya, jadi ada annuity-nya. Ya, ada annuity-nya. Caranya sama seperti yang present value yang pertama tadi. Kita cari yang N-nya 4 ya, dan I-nya 10. Ya. Ketemu 3,16986. Ya. Nah, 12 juta kali 3,16986. Ya. Benar ya? 3,16986 benar ya? 16986. Nah, berapa ketemunya? Ya, 12 juta. Tuh 23 kali 3,16986. Nah, diperoleh yang kedua adalah 38 juta 38 berapa itu tadi? Ya, 38 juta 38.320 rupiah. Nah, present value total ya. Present value total adalah ini yang 68 juta sekian ditambah 38 juta sekian ya. Ketemu 106 juta 339.320.